Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan menyaksikan seminar dari mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 17 atas nama Ahmad Fabreza Ansari, NIM 171101044. Mas Reza ini nanti akan menjelaskan tentang hasil seminarnya yang temanya adalah, ini mungkin agak spesial ya, karena jarang ini. Kalau dari saya sendiri masih yang pertama ini untuk pemetaan topografi teristris menggunakan total station di daerah Bayat. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Zakia selaku dosen pembahas nantinya, dan juga saya cek dulu untuk pembahas satu Mas Zikri Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Mas Marolop. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Anggriani. Hadir, Pak. Oke, saya jelaskan dulu teknisnya, namun sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memperlancar jalannya seminar pada pagi hari ini. Berdoa saya persilakan. Cukup? Mas Reza ya panggilanmu ya? Ya, Pak. Ya. Mas Reza, nanti silakan presentasi 15 menit. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dianalisis, silakan dipaparkan dengan singkat dan jelas. Kemudian nanti baru pembahas satu, Mas Zikri, kemudian Mas Marolop, kemudian masih saya beri waktu untuk audiens jika ada yang ingin ditanyakan, karena ini temanya beda dari biasanya. Ini pemetaan khusus topografi teristris di satu tempat di Bayat sana. Baru nanti kemudian dosen pembahas Ibu Nurul Zakia. Sudah siap Mas Fabreza? Sudah, Pak. Oke, silakan bisa dimulai presentasinya dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Sufyan atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Sufyan dan selaku dosen pembimbing dan juga dia selaku dosen wali ataupun dosen pembahas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fabreza Ansari. Ini saya akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul pemetaan topografi teristris menggunakan alat total station untuk menentukan volume bahan tambang batu gamping daerah Bukit Patung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Masuk ke pembahasan tentang seminar pada kali ini. Yang pertama ada pendahuluan metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran dan representasi. Yang pertama masuk ke pendahuluan. Kenapa saya mengambil tempat di daerah ini dari latar belakangnya, karena Bukit Patung itu merupakan lahan bekas tambang batu gamping peninggalan Belanda. Jadi konkret di lapangan berdirinya rumah kecil di tapak bumi di atas sebuah bukit batu gamping, merupakan bekas gudang penyimpanan patung atau patung tadi. Sorry Mas, Mas Riza, suaranya bisa dibesarkan nggak Mas suaranya? Oh siapa? Nah, walaupun sudah menjadi tempat wisata di daerah tersebut, tapi di sebelah selatan dan timurnya itu masih ada kegiatan atau aktivitas dari kegiatan penambangan rakyat skala kecil begitu. Jadi batu gamping sendiri itu termasuk batuan dan juga mineral bukan logam apabila untuk bahan baku semen menurut Peraturan Menteri SDM nomor 5 tahun 2017. Jadi saya nantinya akan melakukan perhitungan volume batu gamping di sebelah selatan timur Bukit Patung itu. Jadi dilakukan agar memperoleh data proyeksi batu gamping yang ada di sebelah selatan timur dari Bukit Patung itu.
Selain itu, saya akan melakukan pemetaan geologi permukaan dan pengukuran topografi dengan menggunakan alat Total Station. Dan tujuannya, maksud dari pengisian seminar ini adalah sebagai salah satu syarat kurikulum untuk mencapai tingkat sarjana setelah S1 pada jurusan Teknik Geologi maupun Teknologi Mineral di Sains dan Teknologi Asing Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui volume bahan galian batu gamping di daerah Bukit Patung, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, batasan masalah di sini saya memberikan batasan masalah. Batasan masalah pertama yaitu pemetaan geologi dilakukan dengan luasan 120 meter kali 85 meter. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketik KM-nya itu, yang benar meter saja. Ini pemetaan situasi yang detail begitu pada daerah sekitar Bukit Patrum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Terus yang kedua, batas masalahnya adalah pengambilan data kondisi permukaan atau surface meliputi jenis litologi serta data koordinat X, Y, dan relief Z dengan menggunakan alat Total Station, perhitungan volume batu gamping dengan menggunakan software atau program aplikasi sistem informasi geografis dan dibantu dengan program aplikasi tambang. Nah, dasar teori metode pembuatan peta. Jadi metode pembuatan peta itu secara garis besarnya atau secara umumnya terbagi menjadi dua, terrestrial dan extraterrestrial. Terrestrial itu adalah pengukuran langsung, jadi pengamatan terhadap objek yang terletak di permukaan bumi secara pengukuran langsung menggunakan bantuan alat. Itu bisa berupa teodolit, electronic total station (ETS), atau yang terbaru sekarang yaitu terrestrial laser scanner (TLS). Nah, kalau extraterrestrial itu pengamatan terhadap objeknya secara tidak langsung seperti menggunakan satelit begitu atau drone, itu termasuk ke dalam extraterrestrial. Nah, kalau yang terrestrial tadi adalah pengukuran secara langsung, dan saya menggunakan metode yang terrestrial. Terus pengukuran topografi atau topografi surveying merupakan suatu pekerjaan penentuan tempat kedudukan baik secara horizontal maupun vertikal pada segala sesuatu yang terdapat pada permukaan areal tanah yang diukur. Pekerjaan pengukuran topografi berguna untuk mendapatkan data pengukuran mengenai letak, posisi, elevasi atau ketinggian dan konfigurasi dari areal tanah. Data tersebut dapat dilukiskan pada suatu peta yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang dikenal dengan peta topografi. Jadi pengukuran topografi ini tidak hanya jadi di jurusan teknik geologi saja, tapi dari geodesi maupun dari geografi juga melakukan topografi surveying atau pekerjaan yang biasanya memerlukan data posisi dan juga elevasi X, Y, dan Z kalau di diagram kartesian. Hubungan peta topografi dalam pemetaan geologi. Hubungan peta topografi dalam pemetaan geologi ini, peta topografi itu sebenarnya sebagai base map atau peta dasar dan merupakan peta yang mendasari dalam pembuatan peta geologi. Peta dasar tidak saja diperlukan oleh para ahli geologi, namun juga diperlukan oleh para ahli teknik lainnya dan para teknisi serta para pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, di sini saya melakukan penentuan posisi dengan GPS. Nah, secara garis besar penentuan posisi dengan GPS Global Positioning System itu secara garis besar terbagi menjadi dua, metode diferensial dan metode relatif. Metode diferensial disebut juga dengan metode point positioning. Penentuan posisi dengan metode ini dilakukan menggunakan satu receiver saja. Oleh sebab itu metode ini biasanya memiliki akurasi yang tidak terlalu baik, yaitu sekitar 5-10 meter, paling mentok itu 3 meter. Penentuan posisi biasanya dilakukan dengan menggunakan referensi WGS 1984. Penentuan posisi suatu titik bisa dilakukan dalam keadaan diam, statis, ataupun bergerak, kinematis. Nah, kalau metode relatif itu dia menggunakan dua receiver. Biasanya kalau metode relatif ini tingkat akurasinya lebih bagus gitu, karena dia memiliki dua receiver, yang satu memiliki data, yang satu misalnya tubuh bandara, yang satunya lagi di sebelah mana gitu. Jadi dua receiver dia, yang satu jadi point centernya, yang satu jadi receiver penangkapnya gitu. Kalau yang metode statis itu atau metode diferensial, dia hanya satu receiver saja, satu penangkap. Dan di sini saya menggunakan metode statis, metode diferensial yang dalam keadaan diam atau statis.
Nah, di sini pengertian total station. Nah, alat taksometer elektronik ATE atau yang dikenal dengan sebutan total station adalah hasil kombinasi teodolik elektronik dengan alat pengukur jarak elektronik TJE dan kolektor elektronik. Selain dapat mencatat data, total station juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeda untuk setiap pabriknya. Total station juga telah didesain sedemikian rupa sehingga data dapat diunduh secara otomatis ke komputer menggunakan kabel interface dan proses hitungan dilakukan dalam komputer yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan printer atau pulser untuk penggambaran page hasil. Ini titik kontrol, benchmark. Benchmark itu adalah pengukuran titik kontrol bertujuan untuk menetapkan kedudukan suhu acuan atau benchmark secara horizontal dan vertikal yang dapat dijadikan sebagai titik awal dan pengecekan pengukuran lebih rendah guna untuk proyek-proyek seperti pemetaan topografi dan hidrografik, penetapan garis batas pemilikan tanah, serta jalur lintas dan perencanaan rancangan dan desain konstruksi. Ini metode tachymetry. Metode tachymetry adalah pengukuran menggunakan alat-alat optis, elektronik, dan digital. Metode tachymetry ini bisa saya gambarkan itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada titik-titik A, B, C sampai G, sampai H itu adalah teknik pemetaan pemodelan situasi atau pengukuran situasi dengan objek-objek yang lebih kecil. Sedangkan yang di sini 1, 2, 3 itu tempat pengukuran tempat peletakan alatnya. Nah, pas di alatnya diletakkan di 1, 2, 3 ini, ya yang kecil-kecil ini A, B, C sampai H itu adalah teknik tachymetry-nya. Dari pengukuran volume. Nah, dari pengukuran volume ini bertujuan untuk mengestimasi suatu pekerjaan konstruksi, tidak hanya konstruksi ya, tapi juga macam-macam. Pokoknya yang sesuatu yang memiliki hubungannya dengan meter kubik gitu. Nah, metode pengukuran volume ini ada macam-macam. Di sini ada metode penampang rata-rata. Metode ini volume total terbagi menjadi beberapa seri dari padatan area dan potongan melintang. Di sini bisa dilihat cara perhitungannya. Jadi ada volume, jadi sayatan A1, A2 dan seterusnya dibagi 2 dikali jarak antar penampang 1 dan 2-nya. Di sini ada burowit atau cut and fill. Di sini saya pakai ini cut and fill dan pakai metode garis kontur yang ini. Jadi V kali A plus penampang dibagi interval konturnya, dibagi seterusnya untuk A1, A2 sampai berapa interval konturnya. Ini lokasi penelitian saya. Lokasi penelitian saya secara langsung terletak pada 45720 MT sampai 45780 MT dan 914320 MU meter timur dan meter utara. 9143400 meter utara. Ini peralatan. Di sini peralatannya yang paling mendasar itu adalah ya jelas total station. Di sini saya menggunakan Nikon DTM 352, prisma poligon, prisma detail, meteran, pol atau tongkat, tambu ukur, dan 2 statif atau tripod GPS Global Positioning System yang handle atau yang genggam, kompas geologi, palu geologi, tanpa pengolahan datanya. Itu berupa tadi server tambang dan server GIS, Global Mapper dan ArcMap. Di sini lanjut ke di sini ada tahapan persiapan. Di tahapan persiapan itu saya menggunakan tahapan persiapan itu diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, terus mencari di jurnal atau buku-buku yang berkaitan dengan judul saya, terus metode pengumpulan datanya. Setelah data sekunder itu tercapai, tadi yang jurnal maupun buku, ini saya melaksanakan survei lapangan sampai ke pengolahan data, sampai ke pembuatan laporan dapat kesimpulannya. Dan sini pengukuran titik kontrol. Dalam penelitian ini pengukuran benchmark didapatkan dari pengukuran Global Positioning System GPS handle atau genggam. Dilakukan untuk menentukan posisi untuk preferensi pengukuran pada tahapan selanjutnya dengan alat total station. Metode pengukuran GPS handle yang dipakai adalah metode yang saya sebut tadi, statik singkat, dilakukan untuk menentukan posisi awal referensi pengukuran pada tahapan selanjutnya dengan alat total station. Sistem koordinat yang digunakan dalam penentuan posisinya adalah Universal Transfer Mercator atau UTM.
Penggunaan koordinat UTM digunakan agar mempermudah menghitung jarak antar dua titik di peta, karena satuan unit koordinat UTM menggunakan satuan meter dengan proyeksi pemetaan daerah penelitian wilayah yang tidak luas dan skalanya besar. Ini contoh datanya, itu ada sorting, X, esting, Y, elevasi, Z. Nah, itu. Nah, keterangannya BM1 yaitu benchmark. Terus ini pengukuran control point atau kode namanya adalah CP, control point, dan backset kode namanya adalah BS. Ini adalah salah satu contoh datanya, ada 1 sampai 23. Nah, pengukuran control point dalam penelitian ini menggunakan metode tachymetry tadi yang disebutkan tadi, tachymetry dengan alat association. Pengukuran control point dilakukan secara poligonnya adalah poligon terbuka. Jadi titik awal sama titik akhir tidak menyatu gitu, tapi secara terbuka. Terus di sini juga menggunakan mengukur titik-titik hasil dari pengukuran di lokasi penelitian. Didapatkan data koordinat permukaan suatu objek. Pengukuran dari supervision berupa titik jalan, titik stasiun, puncak, dan tebing. Nah, tadi itu yang BM, terus control point dan backset itu adalah titik awal atau titik ikatnya untuk mendapatkan titik jalan, titik stasiun, puncak yang lebih tidak detail gitu. Tindakan ini lebih pengikatnya lebih detail begitu. Di sini ada jalan, titik stasiun, puncak, dan tebing. Nah, data-data ini itu digunakan untuk pemodelan 3 dimensi dan perhitungan volumenya. Ini ada saya next saja karena ini bisa dilihat di draft saya di bab 3 yang ini. Ada 155 data untuk jalan, stasiun, puncak, dan tebing. Dan sini juga saya mengambil data geologinya pada lokasi penelitian saya, seperti data litologi, kedudukan batuan, serta struktur geologi. Nah, data litologi ini saya ambil dan untuk pembuatan peta geologi agar membatasi begitu, agar membatasi volume yang akan saya hasilkan. Jadi volumenya misalkan di Batu Gamping daerah sini itu di elevasi berapa sih saya mau ambil, sampai elevasi berapa, jadi ada boxnya di atas ketinggian elevasi berapa untuk diambil karenitnya, seperti itu. Karena maka dari itu harus diambil dulu data geologinya, jadi membatasi satuan-satuan litologinya, seperti itu. Ini pembahasan untuk data awal backside-nya. Dengan kode nama CP1 diperlukan pada saat titik awal mendirikan alat total vision kode nama 1. Data awal CP1 berupa tinggi prisma poligon dari drone, tanah, dan posisi koordinat awal yang diambil menggunakan GPS, genggam, atau handle. Lebih bagus lagi kalau menggunakan geodetik gitu. Kalau saya hanya menggunakan GPS, genggam, atau handle. Data yang diterima dari hasil pengukuran titik benchmark 1 ke titik control point 1 berupa data koordinat posisi X, Y, dan elevasi CP1. Pengukuran kembali dilakukan pada dalam pengukuran ini backset selalu dilakukan pada saat penentuan titik pengukuran control point CP. Ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir error data atau bias data. Jadi misalnya saya ngambil sini titik BM1-nya, terus tembak ke titik CP1, alatnya misalnya di sini, terus nanti alatnya yang ini itu dipindah lagi ke sini. Jadi alatnya di sini ditembak lagi balik di prismanya ini ditaruh di sini, alat ditaruh di sini, ditembak balik lagi. Itu agar meminimalisir error atau bias datanya. Jadi misalkan ini kan, jadi nanti ketahuan errornya berapa, frisinya berapa gitu. Kalau tidak dibalik nanti tidak ketahuan. Nah di sini kalau titik control point, kode nama control point itu menggunakan statif dia, atau statif, atau orang menyebutnya dengan prisma poligon begitu. Jadi satu paket namanya ini adalah prisma poligon. Nah ini adalah contoh titik-titik pengukuran kontrol BM1 sampai ke control point-nya. Dan di sini menggunakan dengan poligonnya adalah poligon terbuka. Nah kalau ini penentuan seperti titik jalan tadi, titik jalan, terus titik stasiun, puncak, dan tebing. Kalau di sini itu hanya menggunakan rambu ukur. Nah, yang menggunakan rambu ukur, tapi di sini juga ada prisma. Nah, satu paket namanya ini disebutnya dengan prisma detail. Kalau yang tadi prisma poligon, ini adalah prisma detail. Nah, data-data semuanya ini nanti akan diplot di dalam
dalam software pengolah kontur atau sistem informasi geografis ArcMap 10.5 untuk melakukan penggambaran peta topografi dengan data pengukuran diatur menjadi data SHP terlebih dulu, topo raster, penggambaran kontur dengan metode interpolation kontur titik vegetasi. Ini adalah pengambilan data titik tadi, ada stasiun, terus tebing, puncak, titik pengambilannya. Nah, ini sudah dibuat menjadi kontur. Ini tadi titik pengambilan, dan ini sudah dibuat menjadi kontur. Kontur raster untuk menjadikan SHP, terus dibuat konturnya. Ini menggunakan teknik interpolation kontur titik Z elevasi. Ini di ArcMap 10.5. Nah, di sini juga saya mengambil data geologi. Ini ada data LP, lokasi pengamatan. Di sini tersusun atas kalkar ini semua ya, dari LP1 sampai LP6. Di sini ada saya mendapatkan pengambilan data geologi pada lokasi penelitian, didapatkan 8 lokasi pengamatan geologi serta kedudukan batuan dan 2 lokasi pengamatan struktur geologi, yaitu di LP7 dan di LP8. Pada lokasi penelitian terdapat morfologi bukit dengan litologi kalkarenit. Pengambilan data geologi berguna sebagai validasi data daerah sebaran litologi daerah penelitian dengan hasil akhir nantinya adalah peta geologi agar membatasi sebaran litologi di daerah penelitian yang bertujuan untuk membatasi elevasi kontur perhitungan volume yang diinginkan dari data pengukuran topografi surveying dengan alat. Ini adalah contoh ini adalah peta lintasannya dan ini adalah peta geologinya. Nah, ini juga ada di LP7 dan LP8. Saya mengambil data besar, setelah dianalisis didapatkan di LP7 itu besarnya besar mendatar kiri naik, dan di LP8 itu didapatkan besar mendatar kanan naik. Nah, di hasil dan pembahasan masuk di agenda terakhir, yaitu di bagian terakhir, yaitu setelah dilakukan pembuatan 3D modelingnya, selanjutnya dilakukan perhitungan volume. Nah, perhitungan volume di sini saya juga mengambil luas areanya. Di sini saya menggunakan metode interpolation kontur titik Z dan kriging. Jadi saya mengambil di hasil pembahasannya itu mengambil volumenya itu 2 metode. Pertama metode kontur, yang kedua itu metode cut and fill. Nah, kalau yang metode kontur itu menggunakan ArcMap 10.5 dengan titik Z elevasinya menggunakan interpolation kontur titik Z elevasi. Sedangkan yang di server itu menggunakan metode cut and fill dengan penggambaran Z elevasinya itu menggunakan teknik rigging. Nah, di sini terdapat hasil volumenya. Pertama, hasil volume dan luas area metode kontur ArcMap 10.5 mendapatkan hasil volumenya 27.444,489 meter kubik. Nah, di sini juga didapatkan menggunakan metode cut and fill di server 13, yaitu net volumenya 29.240. Nah, memang terdapat perbedaan sekitar 2.000. Itu bisa dijelaskan karena perbedaan menggunakan metodenya. Yang pertama tadi kan yang di ArcMap menggunakan metodenya interpolation kontur titik Z, sedangkan di di server itu menggunakan cut and fill dan nama metode dengan yang elevasinya itu datanya dilakukan penggambaran konturnya dengan menggunakan rigging begitu. Simpulan volume litologi yang dihitung pada lokasi penelitian tersusun atas litologi kalkarenit satuan kalkarenit lestari. Berdasarkan hasil perhitungan volume metode kontur ArcMap 10.5 pada lower surface atau level surface defined by Z atau batas permukaan bawah dibatasi elevasi 140 meter
didapatkan hasil volume 27.444,489 meter kubik. Luas area dua dimensinya yaitu 2.363,586 meter persegi, dan luas areanya 3D-nya 4.635,050 meter persegi. Berdasarkan hasil perhitungan volume metode catch and fill survei 13 pada lower surface atau level surface definite BZ atau batas permukaan bawah dibatasi dengan elevasi 140 meter, didapatkan hasil volume atau positif volume kasnya 29.240,691 meter kubik, negatif volumenya atau fill-nya 57.315,315 meter kubik. Net volumenya atau cut and fill 29.246,91 meter kubik. Luas area planar, areanya positif planar cut 22.372,638 meter persegi, negatif planar atau fill 7.659,113 meter persegi. Total planar area 10.031,752 meter persegi. Surface area atau positif surface-nya atau cut-nya 4.559,620 meter persegi, negatif surface atau fill-nya 9.180,508 meter persegi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil volume ada perbedaan sekitar 2.000 kan tadinya. Di sini saya sebutkan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil volume dikarenakan perbedaan penggunaan metode dengan dalam software ArcMap 10.5 dan Surfer 13. Software ArcMap 10.5 menggunakan interpolation concentric depth elevasi dalam penggambaran kontur. Software Surfer 13 menggunakan twigging titik depth elevasi dalam penggambaran kontur. Perbedaan titik depth elevasi tertinggi pada data pengolahan kontur akan mempengaruhi pengukuran dimensi tinggi pada saat pengukuran hasil volume dan luasan pada objek penelitian. Di sini saya membatasi definisi basis BZ-nya itu di 140 meter atau batas bawahnya. Saya lupa menjelaskan karena ini tadi ini di ketinggian 140 kan, ini kita lihat batas bawah dari bukit Sangkaran ini itu. Jadi pas sekali kalau saya ambil di elevasi 110 begitu. Jadi dihitungnya itu di elevasi 140 meter, bukan dari 0. Ini 140 mdpl dihitungnya dari sini, terus ke above-nya, ke atas volumenya. Gitu. Nah, jadi saran saya dalam penilaian ini menentukan posisi titik awal benchmark atau kerangka kontrol horizontal dan vertikal sebaiknya menggunakan GPS geodetik. Akurasi serta ketelitian yang dihasilkan akan lebih akurat daripada menggunakan GPS sender atau benggal. Pada pengukuran titik awal kontrol horizontal dan vertikal sebaiknya dilakukan toleransi kesalahan agar data yang diambil akan lebih teliti dan akurat. Pengukuran kontrol pola juga sebaiknya dilakukan dengan poligon tertutup bertujuan untuk meminimalisir bias data. Titik awal benchmark pengukuran kembali lagi pada titik akhir pengukuran. Itu ini data pustaka yang saya pakai. Nah, terima kasih. Kalau begitu saya kembalikan ke sekian. Oke, terima kasih Mas Reza. Walaupun overtime ya, sama kayak kamu ngerjakan seminar nih, overtime juga ini. Saya kan tadi udah bilang, sampaikan yang penting-penting saja. Kamu tadi kebanyakan di teori. Teori itu nanti bisa dipelajari tersendiri, tapi yang penting hasilmu gimana. Itu yang lebih penting. Makanya ini sampai hampir setengah 11. Itu pembelajaran memang sengaja tidak saya stop. Saya pengen tahu mau berapa menit ini. Atau mau 1 jam nanti ya, ternyata. Sekarang ke pembahas 1, Mas Fikri, masih tersambung? Ya Pak, masih. Oke, ya silakan Mas Fikri. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara Pak Breja karena telah menyelesaikan presentasi seminar.